Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1051, Menyerbu Pilar Optimus. Di malam yang gelap gulita, raungan Nanchu dimusnahkan. Biksu Chu Agung akhirnya membela Nanchu, tetapi dia juga membayar harga yang menyakitkan. Melihat Southern Chu dari kejauhan, ada mayat berserakan di seluruh lapangan, darah mengalir seperti sungai, ada biksu dari Great Chu, dan ada tentara dari tentara Heavenly Demon. Melihat tembok kota Chu Selatan dari kejauhan, mereka sudah berlumuran darah, penghalang yang melindungi pegunungan menjadi bobrok, dan banyak tembok kota runtuh. Ayo cepat! Di tembok kota, sosok-sosok bergerak, bergegas dan sibuk, memperbaiki pesona tembok kota Nanchu, mengatur formasi dan busur silang, yang terluka diturunkan satu demi satu, dan pasukan tetap segera menggantikan mereka. Ji Ningsuang berdiri di menara Nantianmen, diam-diam melihat ke arah Beihu, seolah dia bisa melihat sosok kurus dari jarak jauh. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, helai darah tumpah dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Dia terluka, jiwanya terluka, dan ekspresinya penuh kelelahan sebelum iblis surgawi menyerang kota. Dia bertarung melawan 9 jenderal iblis besar sendirian, memenggal 5 dari mereka, dan master iblis yang tersisa semuanya dipaksa mundur oleh dia. Malam gelap, dan pasir kuning beterbangan di Chu Utara. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, selalu ada bercak bayangan hitam yang bergegas menuju Nanchu seperti lautan hitam. Mereka adalah jenderal tentara iblis surgawi, yang masih mengirimkan lebih banyak pasukan ke Nanchu, bersumpah untuk menelan Nanchu. Ini adalah pegunungan yang membentang lebih dari 8.000 mil, seperti naga raksasa yang merayap di bumi. Selama periode ini, gunung raksasa itu megah, dengan puncak yang tumpang tindih. Ini adalah salah satu dari sedikit pegunungan di Chu Utara, Gunung di Burial. Di malam yang gelap, tentara ekspedisi Great Chu yang dipimpin oleh Ye Chen tiba lebih dulu. Kemudian, Raja Iblis Kui Yu Jiang, dan raja-raja lain dari semua dinasti juga memimpin pasukan mereka. Semua orang bergabung dan menatap ke arah Beizhen Changyuan dengan mata menyipit. Jika itu ada di depan Anda. Pertahanan iblis surgawi sangat kuat, dan penghalang besar telah dibangun dari timur ke barat melintasi seluruh Beizhen Changyuan. Pesona ini seperti tembok kota Chu Selatan, yang memisahkan Beizhen Changyuan dan Zongtong Dadi. Jika Anda ingin memasuki Beizhen Changyuan, Anda harus melewati pesona tersebut. Dengan kata lain, jalan menuju Beizhen Changyuan diblokir. Pesona besar ini diblokir dia. Selain pesona, ada tentara iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar seperti karpet hitam pekat, menutupi seluruh Beizhen Changyuan. Pasukan iblis surgawi yang rapi tidak memiliki celah. Pertahanannya tidak begitu kuat. Raja Iblis berkata dengan suara yang dalam. Pesona itu bisa merobek lubang, tapi itu pasti akan membuat Raja Iblis dari Iblis Surgawi waspada. Taixu Gulong merenung. Bagaimana cara bertarung? Raja-raja dari semua generasi memandang Ye Chen satu demi satu. Serang. Ye Chen berdentang. Mendengar ini, Raja dari semua generasi dan 90.000 alam Zuntian menarik napas dalam-dalam satu demi satu, dan mereka diam-diam telah melakukan latihan mereka, siap untuk meledakkan kekuatan tempur puncak mereka kapan saja. Setelah membunuh di sini, mereka telah menyadari sesuatu. Beizhen Changyuan sekokoh emas, dan Ye Chen membentuk tentara ekspedisi Great Chu yang sangat besar untuk bertarung di sini, bukankah itu hanya serangan yang kuat? Selain itu, tidak ada cara untuk menghindari pasukan iblis. Oleh karena itu, begitu pertempuran ini dimulai, tidak ada jalan mundur, mereka mungkin berhasil, atau mungkin musnah. Hancurkan penghalang. Ye Chen menatap Sky Demon Pilar milik Beizhen Changyuan. Taixu Gulong dan Zixuan sudah mulai mengatur formasi, yang merupakan formasi yang kuat, dengan kekuatan gabungan 90.000 alam kuasi surga, cukup untuk meledakkan celah di penghalang Gunung Changyuan asli dengan satu pukulan. Pada saat ini, di titik paling utara Beizhen Changyuan, 7 Raja Iblis yang tersisa berdiri di atas langit kosong, menjaga pilar Optimus. Di satu sisi, pandangan mereka semua tertuju ke arah tembok kota Nanchu, dan masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan supernatural mereka yang kuat, seolah-olah mereka dapat melihat menembus kehampaan,
melihat ke seberang alam semesta, dan melihat pertempuran di sisi Nancu. Itu benar-benar mengejutkanku. Raja Iblis yang haus darah berkata dengan dingin, sayang sekali bahwa Chu yang kecil telah memblokir pasukan iblisku begitu lama dan kehilangan dua Raja Iblis satu demi satu. Melihat bahwa kamu dipenuhi dengan kemarahan yang benar, aku belum pernah melihatmu mengulurkan tangan membantu ketika Pangeran Kegelapan dihancurkan. Raja Iblis Feng tersenyum tipis. Feng Mojun, apa maksudmu? Raja Iblis yang haus darah menyipitkan matanya dan melirik Raja Iblis Jiuyu, di mata berwarna darah, ada cahaya sedingin es yang melintas, penuh dengan niat membunuh. Itu tidak menarik. Feng Mojun tertawa menggoda, aku hanya ingin mengatakan, di depan kita, kurang penting untuk menunjukkan kebenaranmu. Anda, cukup. Raja Iblis Bumi mendengus dingin, menyela kata-kata Raja Iblis haus darah, hanya masalah waktu sebelum Great Chu ditelan. Jika kamu membuat keributan di sini, kamu tidak takut merusak nama Raja Iblis. Aku senang mendengarnya. 9 Nether Demon Lord memutar lehernya dengan puas, itu hanya sekelompok biksu rendahan, berapa lama mereka bisa menghentikan kita? Menurutku, aku akan menunggu. Sebelum Lei Mojun bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Sutian di selatan. Bukan hanya dia, 6 Raja Iblis lainnya juga menatap Sutian selatan dengan mata menyipit. Ledakan. Detik berikutnya, raungan mengejutkan bergema di seluruh dunia. Kemudian, penghalang besar Beizen Changyuan untuk melindungi pegunungan meledak terbuka, dan 90.000 cahaya ilahi masuk ke Beizen Changyuan tanpa urutan tertentu. Ledakan. Segera, tanah di Beizen Changyuan bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Selanjutnya, ada semua suara seperti itu, bumi bergetar, lambat dan berirama. Dengarkan baik-baik, itu adalah suara telapak kaki seseorang yang membentur tanah, tubuh Susi seberat gunung, sehingga saat dia mendarat, tanah yang diinjaknya menggelegar. Tentara iblis surgawi memegang senjata mereka satu demi satu, dan mereka semua tanpa kecuali mengunci mata mereka yang berdarah ke arah itu. Akhirnya, kabut menghilang, dan sesosok berpakaian hitam dan jubah hitam muncul di mata mereka, seperti dewa pembunuh malam, dengan masing-masing cahaya ilahi terjalin dan masing-masing dengan semangat juang yang sengit. Beraninya kamu. Raja Iblis Api tiba-tiba berteriak dengan marah, seolah dia melihat siapa yang menyerang. Sebenarnya dibunuh di sini diam-diam. Nine Nether Demon Lord berteriak dingin, wajahnya ganas dan menakutkan. Bunuh aku. Raja Iblis Bumi telah melambaikan pedang pembunuhnya, menunjuk ke pasukan ekspedisi Great Chu. Kemudian, pasukan iblis surgawi menembakkan ratusan juta cahaya ilahi, seperti lautan cahaya ilahi, mencoba membunuh Ye Chen dan yang lainnya di tempat. Menyusut menjadi 1 inci. Mengubah alam semesta menjadi debu. Mengubah dunia. Segera, Ye Chen dan yang lainnya melakukan teknik rahasia satu demi satu, baik melintasi langit virtual, atau mengganti ruang langit dan bumi, menghindari miliaran dewa. Engah, engah, engah. Namun, masih ada darah yang bermekaran, dan alam kuasi surga dengan kekuatan tempur biasa-biasa saja dihancurkan menjadi abu terbang di tempat, dan bahkan jiwa mereka tidak dapat lepas dari malapetaka. Kemenangan mengarah pada kehidupan. Kehilangan berarti binasa. Ye Chen berteriak keras, dan maju ke depan dengan pisau roh darah di tangannya, memotong jalur darah dengan 1 pisau. Membunuh. Taixu Gulong dan Zixuan ada di kiri, Raja Ouyang dan Dao Huang ada di kanan, dan Raja dari semua generasi melintasi Sutian, diikuti oleh 90.000 alam surga semu, dan tentara iblis langit berubah menjadi ketiadaan di tempat. Membunuh. Tentara iblis surgawi seperti lautan luas, membanjiri langit dan menutupi bumi. Engah, engah, engah. Kedua belah pihak bertempur, darah menodai dunia di tempat, orang terus jatuh ke langit, dan orang terus bergegas ke langit. Adegan ini tragis. Meskipun tentara ekspedisi Great Chu penuh dengan alam semu, jumlah mereka benar-benar ditekan. Saat mereka membunuh sepanjang jalan, jumlah orang yang mengikuti Ye Chen menurun dengan cepat. Membunuh. Dengan raungan, diikuti oleh raungan yang mengejutkan. Senior Dachu, Zuntian Realem, meledakkan dirinya dan membawa puluhan ribu tentara iblis langit ke Huangquan bersama-sama. Membunuh. Setelah dunia semi surga pertama meledakkan tubuhnya, yang lain meledakkan dirinya satu demi satu. Mereka semua mendekati akhir masa hidup mereka, dan mereka semua terluka parah. Penghancuran diri adalah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan untuk Dachu sebelum mereka mati. Menatap Sutian, ada bunga darah yang indah bermekaran di lautan gelap pasukan iblis.
Pada adegan ini, 7 Raja Iblis dari Iblis Surgawi semuanya mengerutkan kening. Mereka mengetahuinya, orang gila ini tidak berencana untuk kembali setelah mereka datang, mereka harus menumpuk daging dan darah mereka untuk membuat jalan. Secara alami, mereka tidak bodoh, mengetahui bahwa tujuan serangan gila Ye Chen adalah pilar Optimus, harus dikatakan bahwa mereka tidak bisa tidak terkejut dengan tindakan Biksu Dacu. Membuka. Di medan perang berdarah, berkas cahaya menembus langsung ke langit. Itu adalah Dacu, pengorbanan darah semu tingkat surga untuk jiwa dan esensi kehidupan, yang sangat dekat dengan sublimasi, dan sebagai ganti kekuatan tempur yang lebih tinggi, mereka benar-benar tidak berencana untuk kembali hidup-hidup, dan mereka melakukannya. Tidak meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Hentikan mereka. Jenderal nomor 1 di bawah kursi Feng Mojun meraung dengan marah, dan dengan panik mengayunkan pedang pembunuhnya. Bersenandung. Pada saat berikutnya, tombak hitam pekat menembus langit selatan, menembus kepalanya, dan memakukannya ke langit. Membunuh. Itu adalah Ye Chen yang bergerak, menyusutkan tanah menjadi 1 inci langkah demi langkah, menghancurkan ratusan iblis dengan lambaian tangannya, dan kemudian mengayunkan pedang roh darah, jalan berdarah lainnya, naga kuno Taiksu mengejarnya, dan melemparkan rahasia Taiksu. Teknik itu membentangkan jalur berdarah Ye Chen puluhan ribu kaki, dan kemudian Zixuan dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia tabu satu demi satu, dan seberkas cahaya tebal melintasi jalur berdarah itu lagi. Bersenandung. Raja dari semua generasi menggunakan senjata mereka sendiri untuk melindungi jalan bagi mereka, dengan paksa memblokir serangan iblis di kedua sisi. Bersenandung. Jenderal Iblis dari Iblis Surgawi juga mengaktifkan senjata dan formasi pembunuh mereka satu demi satu, menyapu aura surgawi dan penghancur bumi. Engah. 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 Di tempat, para biksu dari tentara ekspedisi Great Chu terendam berkeping-keping, dan jiwa mereka langsung terpencar. Membunuh. Ye Chen meraung keras dan bergegas ke depan. Blood Spirit Divine Saber tidak memiliki aturan sama sekali, hanya menebas dan menebas secara acak. Tidak ada tentara iblis yang bisa menghentikan langkahnya. Di belakangnya ditutupi dengan gunungan mayat dan lautan darah. Para biksu dari tentara ekspedisi Great Chu jatuh satu persatu, matanya kabur karena darah dan air mata. Namun, mereka tidak punya waktu untuk terluka, atau bahkan untuk melihat ke belakang. Pengorbanan orang-orang itu membuka jalan bagi mereka untuk membunuh pilar Optimus, dan jalan itu diaspal dengan darah dan tulang mereka. Pilar Optimus. Ye Chen memelototi Bei Sutian, matanya yang berdarah dan berkaca-kaca tertuju padanya. Membunuh. Terdengar raungan menakutkan lainnya, dia menebas Jenderal Iblis dengan satu pukulan, lalu melangkah beberapa ribu kaki dalam satu langkah. Mati. 3 Jenderal Iblis datang untuk membantai mereka, dan bersama-sama mereka mendesak tungku tembaga berwarna darah, dan Ling Tian menekannya. Gulungan. Dengan raungan, Ye Chen menebas tungku tembaga berwarna darah dengan pisau, dan ketiga Jenderal Iblis itu tertegun dan mundur. Taiksu Gulong datang dari belakang, dan menebas seorang Jenderal Iblis dengan pedangnya. Raja dari semua generasi terbunuh dalam sekejap, membuka jalan bagi mereka di belakang mereka. Zixuan, Raja Ouyang dan Kaisar Pedang datang dari langit, meledakkan dan membunuh 2 Jenderal Iblis yang menghalangi jalan. Episode 1052 Bab pertama melakukan segalanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dacu sepertinya diselimuti guntur, dan suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Di Chu Selatan, pasukan iblis bergegas ke tembok kota dengan panik. Pertempuran itu sangat sengit, dan para biksu dari Great Chu menderita kerugian besar. Chu Utara juga mengguncang sungai dan laut, menghadap ke dunia. Tentara ekspedisi Great Chu yang terdiri dari 90.000 orang jauh lebih kecil di antara 90 juta tentara iblis surgawi. Namun, 90.000 pasukan ekspedisi Great Chu seperti pedang yang tiada taranya, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menembus kehampaan utara. Tidak ada yang bisa menghentikan jalan mereka ke depan, dan iblis yang membunuh mereka akan dikalahkan. Limbah. Dengan raungan nyaring, iblis haus darah yang berdiri di langit menyerbu ke arahnya dengan lautan darah. Perang. Setelah tentara ekspedisi Great Chu, 2 sosok bergegas keluar, juga menyapu lautan darah yang mengerikan, memblokir Raja Iblis yang haus darah. Melihat dengan hati-hati, itu adalah Raja Pemakan Jiwa dan Raja Darah, 2 raja yang tiada taranya, berperang melawan yang haus darah setan bersama Jun, membunuh langit berkabut. Mendengus. Lei Mojun mendengus dingin, dan melangkah melintasi langit yang kosong dengan satu langkah,
menutupi langit dengan telapak tangannya, dan menghancurkan 9 alam kuasi surga Dacu di tempat. Menggertak saya Dacu tidak ada. Raja Iblis Kui Yujiang berteriak seperti guntur abadi, menopang tubuh Iblis King Tian, memegang pedang pembunuh langit di tangannya, dan berdiri berdampingan dengan Raja Iblis, melawan Raja Iblis Petir. Pertarungan seseorang sangat besar. Potongan berubah menjadi kabut darah. Raja Iblis Api juga keluar, tubuhnya seperti matahari terik dari 9 langit, menyapu lautan api yang menghancurkan dunia. Saya datang. Kutukan Raja Penyihir mengguncang langit, mengayunkan tombaknya, dan menyerang Raja Iblis Api, diikuti oleh Raja Hantu, yang bergabung untuk melawan Raja Iblis Api. Sekelompok semut. Raja Iblis 9 Neter mengeluarkan dengusan dingin, sangat agung, dan melangkah melintasi langit dengan satu langkah, menginjak tulang-tulang zaman, di belakangnya ada sepotong musuh bebuyutan 9 Neter, menahan jiwa ratusan jiwa ini. Jutaan makhluk hidup, dan lolongannya sangat melengking. Perang. Fa Lun Wang berteriak seperti guntur, dan membunuh melawan langit. Dia ditemani oleh Heliama, dua raja yang tak tertandingi. Mereka berdua adalah orang yang bermain dengan mayat sebelumnya. Mereka sangat mirip dengan Raja Iblis Jiuyu. Adegan dari pertempuran, itu juga luar biasa. Feng Mojun juga datang, tubuhnya seperti angin topan, menyapu langit dan bumi, setiap sinar angin seberat gunung. Sayang sekali untuk bertarung. Patriark Tianzong, Du Guao, Zong Jiang dan Zong Kui naik ke langit dalam satu langkah, dan keempatnya bergabung untuk menghadapi Feng Mojun. Di bawah pilar iblis surgawi, bagaimana Anda bisa lancang? Suara Earth Demon Lord sedingin es, dan dia menghancurkan langit dengan satu langkah, dan menginjak sungai darah iblis, dengan keagungan yang akan menghancurkan dunia. Mata darahnya, seperti mata dewa, bersinar dengan cahaya redup dan memancarkan guntur. Bersenandung. Langit dan bumi berdengung, dan Kaisar Pedang dan Raja Ouyang melintasi langit, menghalangi serangan Raja Iblis Bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang yang menghancurkan dunia pecah dalam sekejap, dan beberapa lingkaran pertempuran Raja Iblis benar-benar merupakan tempat kematian dalam radius puluhan ribu kaki, tidak seorang pun kecuali orang-orang yang bertempur dalam perang yang berani mengatur kaki di daerah itu. Sejauh ini, kecuali Celestial Demon Lord yang berdiri di depan pilar Optimus, semua Demon Lord utama lainnya telah terbunuh. Raja Iblis Surgawi, seperti Ratu Dunia, masih berdiri di sana, menyaksikan pertempuran berdarah yang tragis itu dengan diam-diam, ekspresinya tidak mengandung emosi manusia sedikit pun, seolah-olah kekacauan di dunia ini tidak dapat membuat suasana hatinya berfluktuasi sedikit pun. Membunuh. Raungan Ye Chen masih menggemparkan dunia. Pada saat ini, tentara ekspedisi Great Chu di belakangnya tidak lagi 90.000, tetapi telah berkurang menjadi kurang dari 3.000 dalam pertempuran berdarah yang mengejutkan. Seperti yang mereka pikirkan ketika mereka datang, ini adalah jalan yang tidak bisa kembali. Engah, engah, engah. Bunga darah masih mekar satu persatu, cantik dan sunyi. Tentara ekspedisi Great Chu masih jatuh satu persatu, sekarat dalam perjalanan pengisian. Bagaimana alam kuasi surga? Menghadapi 90 juta iblis surgawi, mereka masih seperti semut, dan mereka akan musnah dalam sekejap. Ledakan. Segera, raungan yang mengguncang langit luas bergema. Raja darah meledakkan dirinya, dan semua kekuatan diarahkan pada iblis yang haus darah. Iblis yang haus darah menderita luka yang mengerikan. Sebelum dia bisa menghentikan tubuhnya, pemakan jiwa membunuhnya seketika, memeluk pemakan jiwa, dan mengorbankan jiwanya dengan darah seluruh tubuh terbakar, itu adalah kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Tidak. Mata iblis yang haus darah menonjol, penuh teror, dan dia sangat merasakan kekuatan kepunahan yang muncul dari tubuh Raja Pemakan Jiwa, dan kekuatan itu cukup untuk memusnahkan dia yang sudah terluka parah. Kita masih raja di kehidupan selanjutnya. Raja Pemakan Jiwa tertawa, wajahnya sedikit ganas, matanya yang tua sudah mendung, dengan jejak kelegaan, jejak keengganan, jejak kehancuran dunia, dan jejak kebencian terhadap Tuhan. Dia meledakkan dirinya, dan menyeret Raja Iblis yang haus darah ke dunia bawah. Dalam hidup ini, Anda layak mendapatkan surga dan bumi. Kemudian, tawa keras seperti itu bergema di malam yang gelap. Raja Iblis Kui Yujiang dan Raja Iblis juga meledakkan diri bersama Raja yang sombong, dengan senyum heroik dan bebas, melawan Lei Mojun. Dacu harus menang. Setelah Raja Iblis dan Raja Iblis, Raja Bertua Berdarah dan Raja Hantu juga mencoba yang terbaik untuk membakar jiwa kelahiran mereka dan kaki sisa umur mereka.
Kedua raja yang tak tertandingi itu sangat dekat dengan sublimasi, mereka mencoba yang terbaik untuk meledakkan tubuh mereka. Tidak. Raja Iblis Api meraung, ingin melarikan diri, tetapi tangan besar kematian masih menyelimutinya. Raja Iblis Api yang menyendiri berubah menjadi abu terbang sedikit demi sedikit di tengah raungan, mengambang di langit dan bumi. Pengorbanan jiwa. Nether Yamaking memarahi dengan lembut, dan jiwanya keluar dari tubuhnya. Ini mungkin pertama kalinya dia berbicara, tapi itu juga yang terakhir kali, dia bergabung dengan Raja Falun yang jiwanya keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang jiwa, dan membelah lautan Dewa Sembilan. Tuan Iblis Nether. Ah! 9 Nether Demon Monarch meraung, memeluk kepalanya, wajah dan tubuhnya terdistorsi, jiwanya terjalin oleh Falun Wang dan Nether Yamaking, rune itu meledak seketika, dan jiwa kelahirannya dimusnahkan. Raja Iblis lain yang tak tertandingi, benar-benar layak atas gelarnya Jeoyu, kali ini, dia benar-benar turun ke Jeoyu Huangquan. Sejauh ini, semua raja dari dinasti Chu Agung tewas dalam pertempuran. Mereka dulunya adalah raja yang menelan segalanya dengan amarah, dan mereka dulu bersaing dengan Kaisar Chu yang agung untuk dunia. Tapi Tuhan tidak adil, meninggalkan mereka dengan penyesalan dari kehidupan ke kehidupan. Bertahun-tahun berlalu, berapa banyak perubahan hidup, mereka lupa waktu, melepaskan kesombongan raja, dan hidup seperti anjing, hanya untuk kultivasi tertinggi yang buruk itu. Mereka semua lelah, dan akhirnya lega, semua keengganan dan penyesalan, semua kebencian dan kebencian, bersama dengan tahun-tahun yang bergejolak di masa lalu, berubah menjadi awan dan menjadi serangkaian mitos yang menghancurkan. Guru, muridnya ada di sini. Zhong Jiang dan Zhong Kui berteriak, seperti raja-raja di masa lalu, mereka mengorbankan jiwa mereka sebagai ganti kekuatan tempur paling puncak sejak mereka mempraktikkan Taoisme. Hal yang sama berlaku untuk Patriark Tianzong dan Du Guao, melihat kematian sebagai rumah, tertawa bahagia, terbakar dengan api dan berlama-lama dengan guntur, bekerja sama dengan Zhong Jiang dan Zhong Kui untuk memenjarakan Feng Mojun, dan kemudian semuanya berubah menjadi kekuatan dalam penghancuran diri. Tidak. Feng Mojun meraung, berlumuran darah dan tulang, dan menyerang dengan gila-gilaan, tetapi dia tidak bisa lepas dari kematian setelah penghancuran diri Zhong Jiang, mereka berubah menjadi abu terbang. Tidak ada delusi. Raja Pisau Berdarah dan Raja Ouyang berteriak keras, dan bersama-sama mereka menggunakan kekuatan supernatural tabu hidup dan mati, yang diubah menjadi pedang penghancur surga dengan mengorbankan darah untuk jiwa. Saya tidak percaya. Earth Demon Lord meraung dengan ganas, mengorbankan esensi hidupnya dengan darah, dan memadatkan perisai pelindung. Namun, semua ini sia-sia, perisai pelindung gagal memblokir pedang dewa yang menebas surga, jiwa kelahirannya terputus di tempat, dan Raja Iblis yang agung langsung terbunuh. Kaisar Pedang Suia, prajurit ilahi Chu Hai Raja Ouyang, dua legenda Chu yang agung, jatuh ke langit satu demi satu, tubuh mereka dimusnahkan dan menghilang pada musim gugur, dan mata tua yang keruh itu memandang dunia yang berwarna darah, mengungkapkan jejak kelelahan terakhir perubahan senyum lainnya. Hingga saat ini, ada Raja Iblis di bawah tahta Kaisar Iblis Surgawi, kecuali Raja Iblis Surgawi, yang lainnya telah musnah. Namun, untuk memusnahkan mereka, Dacu juga membayar harga darah, Raja-Raja Chu yang agung, dua mitos besar, Du Guao, leluhur Tianzong, Zhong Jiang, Zhong Kui, Zhong Li, terlalu banyak orang yang mati. Melihat dunia berdarah, di depan Aula Tianxuanmen dan tirai air langit ilusi, Dong Huang Taixin dan yang lainnya terdiam. Mereka adalah santo pelindung Dacu, dan mereka seharusnya menjadi orang yang melawan iblis, tetapi karena berbagai alasan, sungguh ironi yang mengejutkan membiarkan seorang Dacu yang bahkan tidak memiliki biaya negara surgawi untuk mereka. Episode 1053, dibunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh mengguncang langit dan bumi, seperti guntur, dan ingin menghancurkan semua makhluk hidup. Southern Chu diwarnai merah, dan semakin banyak setan surgawi turun ke Southern Chu melalui portal domain teleportasi. Keturunan Kaisar memimpin pasukan untuk menekan mereka. Tembok kota Southern Chu juga berdarah, dan pasukan iblis surgawi membunuh tembok kota dan menerobos gerbang nantian. Para biksu Chu besar mengikuti satu demi satu, menyerang dengan bunuh diri, membentuk tembok besar berdarah dengan daging dan darah, dan menangkis serangan iblis berulang kali. Terlalu banyak orang yang mati, tragis dan sengsara. Di beberapa titik, raungan Nancu menghilang. Saudara Dacu membayar harga yang menyakitkan dan sekali lagi menangkis serangan iblis itu. Di tanah berwarna darah,
Ada mayat dimanapun Anda bisa melihat, termasuk Biksu Chu yang agung dan beberapa iblis surgawi dalam angin darah, ada ratapan dan tangisan, menutupi seluruh Chu Selatan, seperti neraka. Membunuh. Meskipun perang besar di Chu Selatan telah berakhir untuk sementara, Beizhen Changyuan masih berteriak dan membunuh. Ye Chen dan yang lainnya masih berjuang keras, darah dan air mata mengaburkan matanya. Di belakangnya, hanya Taixu Gulong, Zixuan, Chu Linger, dan 3 sosok tua berdarah yang masih mengikutinya. 90.000 pasukan ekspedisi Great Chu, sampai sekarang, hanya tersisa 7. Membunuh. 3 alam Chu Zuntian besar menjerit, membakar dengan api di sekujur tubuh mereka, mengorbankan jiwa dan umur panjang mereka, bergegas ke depan Ye Chen, meledakkan tubuh mereka satu demi satu, dan membuka jalan berdarah untuk Ye Chen dan yang lainnya. Ye Chen maju selangkah, menginjak jalan berdarah, dan menebas ke arah pilar Optimus dengan 2 garis darah dan air mata. Mereka yang menghalangi jalanku mati. Raungan Ye Chen histeris dan menusuk hati. Dari 90.000 pasukan ekspedisi Great Chu, hanya 7 yang tersisa dalam pertempuran, dan dia memimpin mereka di jalan tanpa jalan kembali ini. Berjuang sepanjang jalan, dia bisa dengan jelas merasakan orang-orang di belakangnya jatuh satu per satu. Tapi, sebagai Panglima Dachu, mereka tidak punya waktu untuk disakiti, dan bahkan lebih sedikit waktu untuk melihat kembali rekan seperjuangan mereka. Mereka adalah kehidupan baru, dan mereka baru saja melewati jalan berdarah di bawahnya. Kaki seperti ini, membunuh. Para jenderal iblis datang dengan hiruk-pikuk, dan bersama-sama mereka mengorbankan cermin ajaib, menyapu cahaya ajaib yang menghancurkan dunia. Bersenandung. Chaos Divine Cauldron terbang keluar, dan bergabung dengan Kyushu Divine Map untuk menjalin kekuatan ilahi dari surga, menghalangi cermin ajaib. Ye Chen mengayunkan pisaunya, dan menghancurkan cermin ajaib itu menjadi berkeping-keping, dan bahkan para jenderal iblis terlempar di tempat terbang keluar. Namun, ada terlalu banyak setan langit. Setelah memukul mundur semua jenderal iblis, yang menyambut kami adalah lautan luas setan langit, bergulung dalam gelombang mengerikan, mencoba menelan Ye Chen dan yang lainnya. Engah, engah, engah. Langit berlumuran darah, Ye Chen datang jauh-jauh, rambutnya putih saat ini, mereka putus asa, dan tidak ada jalan keluar, dan jalan berdarah di bawah kakinya tidak memungkinkan dia untuk mundur selangkah lagi. Taixu Gulong, Zixuan, dan Chu Linger mengikuti dari belakang, dan mereka sudah jauh dari pilar Optimus. Pada akhirnya, Dewi Surga melangkah maju dan datang dari langit, dengan alam semesta di tangan kirinya dan prestise Yin dan Yang di tangan kanannya. Bunuh itu. Taixu Gulong mendengus dingin, dan Zixuan langsung pergi ke Raja Iblis Gadis Surgawi. Dan Ye Chen, dan Chu Linger telah menyerang pilar Optimus. Zeng. Naga kuno Taixu mengayunkan pedang naga Taixu, dan memotong cahaya pedang yang tak tertandingi. Pedang Taixu Gulong di puncak gagal memotong tangan giok Dewi Mo Jiang yang menutupi langit, dan kekuatan pedang itu benar-benar musnah. Ketika Zixuan datang untuk membunuh, cahaya ilahi di matanya yang indah berkedip, seolah-olah dia telah melihat melalui petunjuk, darah dioleskan pada pedang dewa dan berubah menjadi rune Tao. Engah. Di tempat, tangan giok Raja Iblis Surgawi yang menutupi langit dipotong, dan pukulan Zixuan sangat mendominasi, meninggalkan noda darah di telapak tangan Raja Iblis Surgawi, yang membuat Raja Iblis Surgawi sedikit mengernyit. Taixu Gulong dan Zixuan datang dari 2 sisi, dan semuanya menggunakan teknik rahasia untuk mencapai langit. Raja Iblis Surgawi tampak acuh tak acuh, bertarung sendirian melawan mereka berdua, dia tidak kehilangan sedikit pun, yang membuat Taixu Gulong dan Zixuan terlihat kaget. Raja Iblis Surgawi di depan mereka jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Membunuh. Di sini, Chu Linger membantu Ye Chen memblokir Demon Surgawi, dan Ye Chen membunuh pilar Optimus sendirian, dan semua prajurit Demon Surgawi yang bergegas dihancurkan olehnya dengan pedangnya, kekuatannya tak terbendung. Sekali lagi, dia membunuh pilar Optimus ribuan kaki jauhnya. 8 pemborosan dipotong. Ye Chen melangkah ke langit yang kosong selangkah demi selangkah, dan mengayunkan pedang roh darah. Kekuatan darah, asal-usul tubuh suci, hukum kekacauan, semangat juang yang tak terkalahkan, dan banyak kekuatan gaib semuanya dimasukkan ke dalam darah pedang roh dalam sekejap. Buka untukku. Ye Chen meraung, dan dengan pisau yang tiada taranya, dia membelah penghalang yang melindungi pilar Optimus, dan cahaya pedang yang tak tertandingi mendekati pilar Optimus tanpa batas. Pisau ini cukup untuk menghancurkan pilar Optimus. Setelah pisau ini, misi mereka selesai,
bahkan jika mereka dimakamkan di Beihu, mereka tidak akan menyesal. Namun, pada saat ini, pilar Optimus berdengung dan bergetar. Segera, lingkaran hitam yang nyata muncul dan menyebar tanpa batas. Kemanapun lingkaran hitam itu lewat, angin berhenti bertiup, udara berhenti mengalir, bendera pertempuran berhenti berteriak, dan segala sesuatu di antara langit dan bumi melayang di udara. Dengan mata penuh dengan lingkaran cahaya, itu langsung membeku. Dunia membeku, dan Ye Chen juga membeku, mempertahankan postur mengayunkan pisau untuk menghancurkan pilar sihir. Taeksu Gulong dan yang lainnya yang bertarung melawan Raja Iblis Surgawi juga membeku, dan segala sesuatu di dunia ini masih ada pada saat ini. Bersenandung. 2 atau 3 detik kemudian, pilar Optimus bergetar lagi, dan keheningan antara langit dan bumi langsung dilepaskan. Engah. Suara muntah darah segera keluar, dan Ye Chen menyemburkan darah di tempat, dan terbang mundur. Taeksu Gulong, Zixuan dan Chulinger terbang terbalik bersamanya, dan ketika mereka mendarat, tubuh mereka berlumuran darah. Apakah pada akhirnya gagal? Ye Chen terhuyung-huyung, bangkit dengan terhuyung-huyung, saling mendukung dengan Chulinger, dan memandang pilar Optimus dengan ejekan diri. Ini, napas ini. Dibandingkan dengan mereka, Taeksu Gulong dan Zixuan tampak pucat dan tidak berdarah, tubuh mereka gemetar tak terkendali, menatap kosong ke pilar ajaib King Tian, dengan ketakutan dan kekaguman di mata mereka. Ledakan. Bumi bergetar, dan 90 juta tentara iblis surgawi berlutut dengan satu lutut saat ini. Tidak hanya iblis surgawi dari Beizhen Changyuan, tetapi juga iblis surgawi dari seluruh Chu Agung, berlutut di tanah saat ini. Pada saat ini, bahkan Raja Iblis Surgawi adalah sama. Ekspresi semua iblis surgawi, apakah mereka tentara iblis, jenderal, atau satu-satunya Raja Iblis Surgawi yang tersisa, semuanya kagum, seolah-olah mereka menyambut raja mereka. Dunia, pada saat ini, menjadi sunyi senyap. Bersenandung. Terdengar dengungan lagi, dan pilar Optimus bergetar lagi, memecah kesunyian dunia. Kemudian, kabut ajaib melonjak seperti lautan luas, berlama-lama dengan guntur, dan dengan paksaan untuk menghancurkan dunia, sebuah kaki yang memakai sepatu bot melangkah keluar dari pilar ajaib yang menopang langit Yuzutian terbelah. Itu adalah sosok yang kuat, dan dalam kabut sihir yang mengepul, sosok-sosok manusia secara bertahap muncul. Hebat. Kaisar hebat. Di gerbang Tianxuan, semua orang mundur selangkah, wajah mereka pucat, dan mereka menatap sosok pendukung dengan ketakutan. Episode 1054 bab pertama dari Kaisar Iblis, Reinkarnasi Surga. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Cucu yang redup mengaum, dan ratusan juta guntur mengamuk. Kaisar Iblis Surgawi, Raja mendarat di Chu. Di tengah suara gemuruh, sebuah tanah prasejarah muncul, hukum jalan Kaisar terbang, dan setiap helai dapat menghancurkan langit biru abadi. Kaisar Iblis Surgawi berdiri di dalamnya mengenakan baju perang, memaksa 9 langit dan 10 bumi, menelan alam semesta yang luas dan 8 hutan belantara. Saya tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas, tetapi dia dapat melihat pemandangan kehancuran matahari, bulan, dan bintang yang berevolusi di matanya. Hebat. Kaisar hebat. Taeksu Gulong dan Zixuan gemetar, menatap Sutian dengan linglung, dan tanpa sadar mundur selangkah, tampak pucat, terlepas dari kultivasi dan konsentrasi mereka, tangan yang memegang pedang tidak bisa berhenti gemetar. Hebat. Kaisar hebat. Meski suara Taeksu Gulong dan Zixuan rendah, Ye Chen masih bisa mendengarnya dengan jelas. Dia juga mengangkat kepalanya, menatap sosok itu dengan bingung, nadanya juga bergetar, dan jejak ketegasan terakhir di matanya langsung dimusnahkan. Kaisar Agung, keberadaan macam apa itu, makhluk tertinggi di dunia, puncak Dao, penguasa semua roh di alam semesta, yang tak terkalahkan di surga, di depannya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seekor semut. Pada saat ini, tidak hanya mereka, tetapi bahkan para pembudidaya Southern Chu menatap langit utara dengan bingung, seolah-olah mereka dapat melihat sosok agung yang menindas alam semesta dari jarak lebih dari 8 juta mil. Wajah semua orang pucat, tubuh mereka gemetar, dan hati mereka gemetar karena keterkejutan dari paksaan yang menghancurkan dunia itu. Dacu. Kaisar Iblis Surgawi berbicara, melihat ke bawah ke langit dan bumi, dengan keagungan seorang kaisar. Meskipun suaranya kecil, itu seperti guntur abadi, dan sepasang matanya sepertinya mampu menembus langit yang luas, dan melihat Dong Huang Taixin dan yang lainnya dari Tianxuanmen. Hilang. Zixuan menertawakan dirinya sendiri, dan pedang pembunuh di tangannya jatuh secara tidak sengaja. Hilang.
Taiksu Gulong menundukkan kepalanya yang angkuh, Kaisar Iblis Surgawi, yang merupakan eksistensi pada tingkat yang sama dengan Kaisar Naga Taiksu. Hilang. Ye Chen serak dan menertawakan perubahan hidup, yaitu Kaisar dan Iblis Surgawi, setiap jejak nafas yang meluap dapat menghancurkannya seketika, pertempuran ini, dari awal hingga akhir, adalah lelucon besar. Hilang. Di Nanchu, mata semua orang meredup dalam sekejap. Kaisar Agung telah datang, belum lagi Tian Xuanmen, bahkan di seluruh langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada keberadaan yang bisa menandinginya. Dunia hening, sunyi senyap. Setiap orang telah melihat akhir kehidupan. Dacu, kamu belum kalah. Keheningan Wan Tian dipecahkan oleh suara mendesis yang menakutkan, itu adalah Dong Huang Taixin, berdiri di langit, mengatupkan kedua tangannya, mengganti segel, dan sepasang mata, bersinar dengan cahaya ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dacu, kamu belum kalah. 90 juta orang dari Sekte Tianxuan berdiri seperti sebuah monumen, dan mereka juga menyentuh formula segel yang sama dengan Dong Huang Taixin sekarang tidak diblokir. Segera, 5 area terlarang Gridchu bergetar. Di lautan fantasi, pedang Kaisar Xuanyuan bergetar, Guanghong naik ke langit, dan suara jalan Kaisar bergema. Di gurun terlarang, menara Raja Abadi berdengung, ratusan juta cahaya ilahi berkumpul, dan Dewa Kaisar dan Dewa menembus langit dan bumi. Di Gua Para Dewa, sesosok emas besar mengangkat tangannya ke langit. Bingung tak terkendali, cermin Kunlun menyapu jalan cahaya abadi Kaisar, menerangi langit redup. Di tanah Netherworld, kapak raksasa yang membuka langit muncul, dikelilingi oleh hukum jalan Kaisar, yang sepertinya mampu membelah langit biru abadi. Di 100.000 gunung, burung Phoenix sedang bernyanyi, dan cara Kaisar diwujudkan, memetik senar dan memainkan 9 lagu peri Nether. Segera, lingkaran sihir kuno muncul di langit berkabut Dacu. Lingkaran sihir itu terlalu besar, seolah-olah berasal dari zaman kuno, membentang ribuan mil, menutupi seluruh Gridchu. Reinkarnasi surga. Kaisar Iblis Surgawi mengangkat matanya sedikit, melirik formasi besar reinkarnasi di surga, dan tidak menghentikannya. Dia melihatnya dengan penuh minat, dan ada sedikit penghinaan di sudut mulutnya. Bahkan jika seluruh gerbang Tianxuan terkubur, Kaisar akan diseret selama 9 hari. 90 juta orang dari Sekte Tianxuan meraung serempak, membakar cahaya abadi dan mempersembahkan darah kepada roh primordial, dan ratusan juta cahaya ilahi menembus langsung ke langit yang luas. Reinkarnasi surga, buka. Lingkaran sihir yang menyelubungi surga sedang bergerak, mengembangkan cara agung langit dan bumi. Chu Agung adalah Taiji, nasib baik Yin dan Yang, surga adalah Wuji, menyusun alam semesta, mengubah 3 pembersihan, 4 gambar dan 5 gunung, membagi 6 konjungsi, 7 bintang dan 8 hutan belantara, memusatkan 9 langit dan 10 tempat, dan mengubah semua Tao menjadi 1 peri. Ledakan. Semua surga bergetar, cahaya peri menari, menyinari dunia, lingkaran besar samsara di surga berputar dengan cepat, dan hukum jalan Kaisar terjalin di dalamnya. Dalam sekejap, basis budidaya Kaisar Iblis Surgawi ditekan dari alam Kaisar besar ke puncak Kaisar Semu. Melihat ini, bidadari dan iblis sedikit mengernyit, dan bergegas maju. Turun. Kaisar Iblis Surgawi mengeluarkan suara samar, sudut mulutnya sedikit melengkung, membiarkan reinkarnasi surga menekan kultivasinya, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Para jenderal Iblis Surgawi semuanya ngeri dengan kekuatan reinkarnasi surga. Bahkan Kaisar tertinggi mereka tidak dapat melarikan diri dari penindasan. Kekuatan macam apa itu? Apakah itu di atas hukum jalan Kaisar? Reinkarnasi surga. Di bawah, Ye Chen menatap kosong pada formasi reinkarnasi di surga, yang bahkan bisa ditekan oleh Kaisar Haoyu yang tak terkalahkan. Perang. Raungan mengejutkan datang dari Tian Xuanmen. Engah. 90 juta orang Tian Xuanmen berubah menjadi abu terbang berkeping-keping. Tidak ada yang takut, mereka semua memandang kematian sebagai rumah, mata mereka merah, penuh kegilaan, mereka ingin mengorbankan reinkarnasi surga dengan tubuh semut, untuk memperjuangkan jalan Kaisar, untuk menekan kultivasi Kaisar, dan untuk memperjuangkan secercah harapan untuk Gridchu. Bersenandung. Reinkarnasi surga sedang berjalan, bersenandung tanpa henti. Bersenandung. Tubuh Kaisar Iblis Surgawi juga berdengung. Saat 90 juta orang Tian Xuanmen terus berkorban untuk reinkarnasi surga, basis kultivasinya juga telah ditekan dari puncak Kaisar Zun ke surga ke-9 Kaisar Zun,
dan dari tingkat ke-9 Kaisar Zun langit ditekan ke langit ke-8 Zundi, diikuti oleh langit ke-7, langit ke-6, dan langit ke-5. Kaisar Iblis Surgawi masih mengabaikannya, dan melihat ke arah Tian Xuanmen dengan penuh minat. Ini adalah kesombongan Kaisar, meskipun kultivasinya ditekan, dia masih berpikir bahwa langit tidak terkalahkan, dan kesepian yang tak terkalahkan membuatnya sangat senang untuk memberikan harapan kepada Dacu, berharap Dacu dapat menemukan seseorang yang dapat menandinginya. Buat dia tak terkalahkan dan tambahkan kesenangan. Engah, engah, engah. Anggota Sekte Tianxuan masih berubah menjadi abu terbang berkeping-keping. Dong Huang Taixin dan sekelompok Zundi tua juga berlumuran darah, dan Zundi muda telah berubah menjadi abu selama pengorbanan. Mereka tidak pernah memikirkan atau mencoba menekan kultivasi Kaisar. Namun, mereka harus berjuang keras. Seorang pria yang kuat di jalan Kaisar sudah cukup untuk menyapu seluruh Great Chu. Menerobosnya, itu akan menjadi era kegelapan tanpa batas waktu. Bersenandung. Saat puluhan ribu orang dari Sekte Tianxuan berubah menjadi kabut darah, penanaman Kaisar Iblis Surgawi ditekan dari Kaisar Zun ke alam suci agung, dari alam suci agung ke alam Raja Suci, dan dari alam Raja Suci Realem ke Saint King Realem. Mengalahkan Saint Realem. Melihat ini, Taixu Gulong dan Zixuan menoleh dan saling memandang. Kemudian, mereka mendapatkan kembali pedang pembunuh mereka dan datang ke sisi Ye Chen dalam sekejap. Taixu Gulong menarik Ye Chen ke atas, Zixuan menarik Culinger, dan tiba-tiba berbalik, seperti dua cahaya ilahi yang tak tertandingi menuju langsung ke langit selatan. Kaisar Iblis Surgawi memiringkan kepalanya sedikit, memperhatikan keempat sosok yang melarikan diri dengan penuh minat, tetapi dia tidak bergerak. Dia tidak bergerak, tetapi itu tidak berarti prajurit Iblis Surgawi tidak akan bergerak. Pada saat ini, Iblis Surgawi datang berguling-guling seperti samudera yang gelap gulita, berniat untuk menelan mereka di tempat. Apakah ada jalan keluar bagi kita? Suara Ye Chen sangat serak, dan dia terlihat sangat dekaden. Ya. Taixu Gulong mengeluarkan dentang, dan memotong jalur darah dengan pedangnya. Jika formasi besar reinkarnasi surga benar-benar dapat menekan kultivasi Kaisar Iblis Surgawi ke alam surgawi, maka kita masih memiliki secercah dari harapan. Bahkan jika dia ditekan ke surga, dia tetaplah seorang kaisar. Maka akan ada kamu. Taixu Gulong dan Zixuan menoleh satu demi satu, menatap Ye Chen dengan tegas. Kamu adalah fisik Sein kuno, dan fisik Sein kuno Dacheng memiliki kekuatan tempur untuk menyaingi Kaisar Agung. Di Chu Agung ini, alam surga adalah tingkat kultivasi tertinggi. Oleh karena itu, Dachenglah jika fisik Sein kuno mencapai kesempurnaan. Bahkan jika dia adalah seorang kaisar, kultivasinya karena Anda ditekan ke alam surga, Anda hanya selangkah lagi dari kualifikasi untuk berdiri bahu-membahu dengannya. Episode 1055 bab pertama dari kematian Kaisar. Tubuh suci Dacheng, menyaingi Kaisar. Kata-kata ini bergema di benak Ye Chen tanpa batas. Dalam sekejap, matanya yang redup sekali lagi memancarkan cahaya ilahi, dan kemerosotannya akan sekali lagi menyulut semangat juang yang mengerikan. Meskipun itu adalah setengah tubuh suci kuno, itu masih merupakan secercah harapan yang berharga. Membunuh. Dengan raungan, dia mengayunkan pedang roh darah. Setelah itu, Taixu Gulong, Zixuan dan Culinger mengikuti, menjaga jalan untuk Ye Chen. Engah, engah, engah. Pasukan iblis berguling seperti air pasang, tetapi berubah menjadi kabut darah berkeping-keping. Puluhan juta pasukan tidak bisa menghentikan mereka berempat. Di atas langit virtual, Kaisar Iblis Surgawi masih berdiri di sana. Pada saat ini, kultivasinya telah ditekan ke alam surga, tetapi tekanannya masih seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, menindas langit, dan langit kosong tempat dia berada tampaknya telah menjadi tempat yang kacau balau. Saya tidak tahu kapan, ada ratusan juta lampu ajaib terbang di belakangnya, berkumpul menjadi singgasana besar. Kaisar Iblis Surgawi duduk dengan santai, mengistirahatkan dagunya di satu tangan, dan menatap Ye Chen dan yang lainnya dengan penuh minat. Tubuh suci kuno yang sunyi, naga kuno Taixu, dan jiwa permaisuri Yuiwei, ini kecil besar Chu benar-benar mengejutkan saya. Kaisar Agung, Raja Iblis Surgawi dan yang lainnya. Raja Iblis Surgawi melangkah maju, tetapi ragu untuk berbicara. Kematian adalah kematian. Kaisar Iblis Surgawi tersenyum main-main, dan mengangkat lengannya dengan santai, dan ada guntur di ujung jarinya, terkait dengan hukum cara Kaisar, dan bergabung menjadi cahaya yang menggelegar. Benar-benar membosankan.
Sudut mulut Kaisar Tianmo sedikit terangkat, dan cahaya gemuruh muncul, dan targetnya adalah Ye Chen dan yang lainnya. Aura gemuruh hitam pekat diam-diam melintasi langit halus, tidak ada penglihatan yang menghancurkan bumi, dan tidak ada gemuruh yang menghancurkan bumi, semuanya begitu biasa, sepertinya datang dari zaman kuno, melalui perubahan zaman kuno. Namun, itu adalah cahaya yang menggelegar yang membuat Taiksu Gulong dan yang lainnya yang masih bergegas untuk membunuh tiba-tiba berbalik. Meskipun halilintar itu terlihat biasa, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Di antaranya adalah hukum jalan kaisar dari Kaisar Iblis Surgawi. Setelah terkena, itu mungkin akan musnah di tempat. Berjalan. Taiksu Gulong meraung, dan dengan cepat membentuk cetakan tangannya. Melihat ini, Zixuan mengertakkan gigi, menarik Ye Chen dengan satu tangan, dan Chu Linger dengan tangan lainnya, dan melarikan diri puluhan ribu kaki dalam sekejap. Hukum Taoisme menyebar. Terlalu kosong. Pada saat yang sama, naga kuno Taiksu telah membakar kekuatan jiwa naga dan berkumpul di pusaran air gua Taiksu. Bersenandung. Cahaya ilahi guntur itu datang dari seberang langit, menghancurkan kehampaan, dan melesat ke pusaran kehampaan tanpa memihak. Namun, meskipun gua Taiksu misterius, itu hanya bertahan kurang dari 1 detik sebelum runtuh. Engah. Taiksu Gulong memuntahkan darah dan terbang di tempat, tubuhnya sudah berdarah. Rentan. Kaisar Iblis Surgawi tersenyum tipis, dan sekali lagi cahaya gemuruh muncul. Perang. Naga kuno Taiksu meraung, darah mengorbankan kekuatan jiwa naga dan roh primordial jiwa naga, dan berubah menjadi naga raksasa setinggi 10.000 kaki. Sisik naga itu bersinar dengan cahaya peri yang terang dan terbakar dengan hukum naga. Namun, meski dalam bentuk naga, dia masih rentan terhadap Kaisar Iblis Langit. Di tempat, Taiksu Gulong ditembus, dan jiwa kelahirannya juga mengalami pukulan yang menghancurkan, darahnya memercik ke seluruh langit, yang sangat menyilaukan, dia jatuh dari langit seperti daun yang jatuh. Tuan Naga, Ye Chen, yang masih bergegas untuk membunuh, tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk melihat naga kuno Taiksu memuntahkan darah ke langit, dan tubuh naga itu meledak. Yang mulia, aku malu padamu. Mata naga Taiksu Gulong redup, dan matanya dengan cepat menghilang. Tubuhnya ambruk, dan jiwanya juga ambruk. Hukum Kaisar Iblis Surgawi tentang cara Kaisar menelan bagian terakhirnya hidup. Naga kuno Taiksu, jejak sisa jiwa Kaisar Naga Taiksu, butuh waktu bertahun-tahun untuk menumbuhkan pikirannya dan berubah menjadi bentuk naga, yang dapat dianggap telah mengalami perubahan kehidupan. Langit tidak terkalahkan, tetapi dia berakhir dengan tragis di dekat kenaikan. Mata Nanchu, Long Yi dan Long Wu dipenuhi dengan air mata. Mereka awalnya satu tubuh dengan Taiksu Gulong, tetapi mereka terbagi menjadi 3 karena Kaisar Chen Xuanchen. Mereka seharusnya lebih dekat daripada saudara. Sekarang Taiksu Gulong dihancurkan, mereka juga sangat menyakitkan. Ah! Ye Chen mengeluarkan darah dan air mata, dan raungannya seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Berjalan. Dengan desisan, Zixuan tiba-tiba mengangkat tangannya, mendorongnya dan Chu Linger yang tampak pucat ribuan kaki jauhnya. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan mencubit sidik jarinya dengan cepat, karena cahaya gemuruh yang dikeluarkan oleh Kaisar Iblis Langit langsung menuju ke arah mereka lagi. 12 karakter surgawi formasi gelap hebat. Zixuan mengatupkan kedua tangannya dan memanggil lingkaran sihir kuno. Dia mengorbankan kekuatan Shou Yuan dan sisa jiwa permaisuri dengan darah. Namun, sekuat apapun dia masih sulit untuk menghentikan serangan Kaisar Iblis Langit. Engah. Saat darah indah memercik ke seluruh langit, Zixuan juga menembus tubuh dengan cahaya yang menggelegar, dan jatuh dari langit. Zixuan. Ye Chen sudah menangis, boneka cantik yang biasa menemaninya dalam kultivasi dan berjalan bersamanya juga dalam proses sublimasi, dan tirai berakhir dengan tragis, seperti bunga, layu tertiup angin. Permaisuri, Raja Suci, Zixuan akhirnya menyusulmu. Pada saat kematian, Zixuan tersenyum, dengan darah mengalir dari mulutnya, meneteskan air mata, matanya yang indah redup berkilauan dengan air mata. Dalam penglihatannya yang kabur, dia sepertinya melihat seorang wanita yang luar biasa dan sosok yang kuat. Mereka adalah Permaisuri Donghua Yuesang dan Kaisar Tubuh Suci Huanggu Huang, 2 mitos surga dan banyak sekali alam. Yiru Taiksu Gulong, senyumnya sebelum meninggal juga penuh dengan perubahan dan kelelahan. Itu juga telah melalui perubahan-perubahan, dan sisa jiwa permaisuri melanjutkan jalan yang hancur di dunia manusia. Ye Chen harus menang. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia memandang Ye Chen,
sama seperti permaisuri memandang Di Huang di masa lalu. Sebelum zaman kuno itu, Di Huang menjadi kaisar untuk melindungi Yue Sang, dan dia bertarung sendirian melawan 5 kaisar besar dari alam iblis surgawi. Yue Sang menjadi kaisar, tetapi Di Huang tewas dalam pertempuran. Hari ini, setelah bertahun-tahun tanpa akhir, masih ada keterikatan sebab dan akibat yang menentukan. Dia adalah sisa jiwa permaisuri, dan dia adalah setengah dari warisan Ekaristi, keduanya tidak lengkap. Perbedaannya adalah kali ini, itu adalah sisa jiwa permaisuri melindungi warisan Ekaristi. Ah! Ye Chen menangis di medan perang, dengan panik mengayunkan pedang roh darah, dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat Zixuan lagi. Tentara ekspedisi Great Chu hampir musnah, hanya menyisakan dia dan Chu Linger, guru suci dari pengadilan surgawi Chu Agung, melarikan diri untuk hidup mereka. Dia tidak takut mati, dia perlu hidup, dia perlu menjadi nirwana dalam situasi putus asa, mencapai kesempurnaan, dan menjadi penguasa tubuh suci. Hanya dengan cara itu dia dapat memenuhi syarat untuk melawan kaisar, melindungi rakyat jelata Great Chu, menciptakan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang di jalan yang diaspal dengan darah dan tulang, dan membayar hutang darah untuk jiwa-jiwa heroik yang meninggal di pertempuran Great Chu. Di sampingnya, Chu Linger juga menangis. Kekuatan Kaisar Iblis Surgawi membuat hatinya bergetar. Taixu Gulong dan Zixuan yang menghubungkan langit dan bumi gagal memblokir pukulan Kaisar. Dia tidak bisa melihat harapan sedikit pun, dan tidak ada cahaya di depannya. Mata, membosankan. Kaisar Iblis Surgawi dengan malas memutar lehernya, mengangkat tangannya lagi, dan menunjuk ke arah Ye Chen dan Chu Linger. Itu adalah cahaya gemuruh lagi, melintasi langit yang luas. Perang. Raungan Ye Chen histeris, dan matanya merah darah, membakar kekuatan tubuh suci dan darah, sementara Chaos Dao keluar bersama, menjalin kekuatan reinkarnasi, dan menuangkannya ke dalam Chaos Divine Cauldron. Namun, sesaat sebelum cahaya guntur hendak mengenai kuali yang kacau, sesosok cantik berdiri di depannya, itu adalah Chu Linger. Paung! Suara tabrakan cahaya Dewa Guntur dan kuali Dewa Kekacauan sangat tajam. Namun, cahaya ilahi yang menggelegar tidak menembus kuali Dewa Kekacauan, menyebabkan Kaisar Iblis Surgawi sedikit mengangkat alisnya. Melihat karakter Dun Jiatian yang mengelilingi kuali Dewa Kekacauan, sudut mulutnya meringkuk main-main lagi, dan sepasang mata kekaisaran memancarkan cahaya ilahi. Daluo Jinxian, Dun Jiatianzi, Ki dari kekacauan primal, dan jalan segala sesuatu. Tawa Kaisar Iblis Surgawi samar, sangat halus, dan dipenuhi dengan kekuatan sihir tertinggi, bergema tanpa henti di dunia yang redup ini. Engah! Engah! Meskipun Chaos Divine Cauldron tidak pecah, Ye Chen dan Chu Linger memuntahkan seteguk darah. Keduanya terbang ke samping di bawah mata semua orang, mereka seperti dua bintang jatuh, dari langit berkabut Beizhen Changyuan, melintasi tanah Zongtong, melintasi Nanyan Days, dan akhirnya jatuh ke Nanchu. Ledakan. Segera, raungan bergema melalui Great Chu, dan sebuah gunung yang menjulang tinggi di Chu Selatan dirobohkan oleh dua orang. Menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang. Raungan bergema di seluruh 5 wilayah Chu Selatan, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang langsung ke tanah itu. Mereka menyaksikan Ye Chen dan Chu Linger terbang ke Chu Selatan, tetapi mereka tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Di bawah langit yang gelap, di atas tanah yang berwarna darah, ada kerikil di mana-mana. Ye Chen merangkak keluar, tubuh sucinya yang kuat berdarah dan berdarah, dia belum mati, Chaos God Cauldron dan Chu Linger menghalangi dia untuk dibunuh oleh hukum cara kaisar. Masih tertinggal. Dengan langkah terhuyung-huyung, Ye Chen terhuyung-huyung lurus ke satu sisi, berlutut di tanah dengan plop, dan dengan kekuatan yang tersisa, dengan panik menyingkirkan batu-batu yang berlumuran darah. Akhirnya, sosok berwarna darah muncul di depan matanya. Dia menjadi gila, memeluk Chu Linger di lengannya, menghancurkan pil satu persatu, dan menghancurkannya ke dalam pelukannya. Aku tahu bahwa akan ada hari seperti ini, ketika Chu Linger akan mati di pelukan Ye Chen. Dengan susah payah, dia mengangkat tangan batu gioknya yang berlumuran darah, dan dengan gemetar menyentuhnya mata indahnya kabur dengan darah dan air mata. Jangan tinggalkan aku. Wajah Ye Chen penuh dengan darah dan air mata, dan dia dengan paksa mengeluarkan sumber tubuh suci dan menuangkannya ke tubuhnya, tetapi sulit untuk menghentikan vitalitasnya agar tidak dikalahkan, darah dan air mata di wajahnya membasahi pakaiannya. Chu Linger tersenyum dengan air mata, dan bersandar ke pelukan Ye Chen dengan lelah, merasakan kelembutan terakhir,
matanya yang indah dan bergetar memusnahkan pancaran cahaya terakhir, hanya menyisakan kata-kata lembut wanita itu yang berbisik, di kehidupan selanjutnya, aku berharap kamu saya semua manusia, saya tidak peduli dengan urusan dunia, saya tidak peduli dengan budidaya dunia, saya merebut kembali 3 hektar sawah, menanam 10 mil bunga persik, bekerja saat matahari terbit, dan istirahat saat matahari terbenam. Suara Culinger berangsur-angsur memudar saat matanya perlahan tertutup, hanya menyisakan 2 baris air mata jernih mengalir di pipinya yang indah. Ah! Ye Chen meraung ke langit, meratapi dunia.